Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh duduk diam sejenak, menikmati hadirat Tuhan, siap untuk kembali diarahkan, dituntun oleh firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau kembali menolong kami untuk mengenal apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan ingin mengerjakannya. Berikan kami kepekaan, berikan kami kelemah lembutan, berikan kami kesiapan untuk boleh kembali dibentuk oleh Engkau. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang di gereja, kami yang di rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya kami sedang berada bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah dengan sikap yang siap kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, pakailah menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kembali bersyukur karena kita boleh bertemu di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita yang di gereja maupun kita yang ada di rumah, kita semua sedang berada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Mari kita menikmati firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema. Hari ini tema kita adalah hati mereka sangat terharu. Bapak Ibu, kekristenan atau gereja itu adalah salah satu organisasi yang tertua yang ada di dunia ya. Di Indonesia sendiri gereja kemungkinan besar mulai berdiri itu ketika para misionaris dari penjajah Indonesia masuk ke Indonesia. Mungkin dari Portugis, mungkin dari Belanda, mungkin dari Inggris. Lalu memperkenalkan Injil dan kemudian gereja-gereja berdiri. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, gereja di Indonesia itu hanya hasil dari pelayanan-pelayanan gereja-gereja sebelumnya. Gereja-gereja di negara-negara yang terlebih dahulu mengenal tentang Injil. Sampai saat ini gereja tetap berdiri. Gereja menjadi salah satu organisasi yang masih bertahan di dunia ini. Saat ini ada sekitar 32% penduduk dunia yang jadi anggota gereja. Bagaimana gereja bisa bertahan dari ribuan tahun yang lalu? Jika kita maka mulai terus dijalankan, sebenarnya hatinya terlebih merasa terharu. Catatan pertama menunjukkan bagaimana gereja Rasul 2 ayat 30 hingga 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 hingga 40. Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 hingga 41-2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, rasul yang lain. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah. Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh dan menasehati mereka. Berilah dirimu dari yang jahat ini. Saudara-saudari sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gereja dimulai oleh orang-orang yang hatinya terharu. Nah, kenapa mereka terharu? Jika kita kemudian baca ke belakang dari bagian yang tadi kita. Oke, terima kasih. Saya ganti mic dulu, cek 1, 2.
Jika kita lihat dari bagian yang tadi kita baca, kita telusuri bagian yang kita baca, kita akan mendapati kenapa ya mereka terharu. Bagian ini masih menjadi satu bagian dari perikop, yaitu yang berjudul khotbah Petrus. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Kejadian ini terjadi ketika hari raya Pentakosta. Waktu itu hari raya Pentakosta itu juga dirayakan oleh umat Yahudi, tetapi berbeda dengan apa yang kita rayakan saat ini. Ketika mereka sedang berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus turun atas para rasul. Lalu para rasul mulai berkata-kata. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu. Orang-orang yang hadir di Yerusalem saat itu menggunakan berbagai bahasa, tetapi dengan ajaib para rasul bisa berbahasa seperti mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Yesus Kristus. Kemudian ketika mereka melihat para rasul mulai berbicara dengan bahasa mereka, mereka bingung. Kenapa? Orang-orang ini yang notabene mungkin kebanyakan adalah orang-orang tidak berpendidikan, orang-orang yang tadinya adalah nelayan dan murid dari seorang terhukum bisa berkata-kata dalam bahasa kita. Kemudian ada yang curiga bahwa jangan-jangan mereka ini adalah orang-orang yang sedang mabuk. Maka mereka bilang, mereka lagi mabuk lah, gak usah didengerin. Namanya juga orang mabuk, bisa nyerocos begitu. Bisa ngomong sembarangan. Tetapi kemudian ketika ada orang yang nyinyir dan bilang mereka, itu mah cuma mabuk gitu. Kemudian Petrus berdiri, itu ada di ayat 14 pasal yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 16. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel," dan seterusnya. Petrus dengan kuasa Roh Kudus, dengan penuh keberanian, kemudian berkata bahwa kami tidak sedang mabuk. Kami sedang memberitakan apa yang menjadi firman Allah. Apa yang diberitakan oleh Petrus? Petrus menjelaskan, Petrus kemudian mengkhotbahkan apa yang dia mengerti tentang nubuatan-nubuatan para nabi yang kemudian digenapkan oleh Tuhan Yesus. Di sini Petrus kemudian mengutip ada 3 bagian firman Tuhan Bapak Ibu, jika kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di ayat 17 hingga ayat 21 dia mengutip dari Nabi Yoel, kitab Yoel. Lalu dari ayat yang ke-25 hingga ke-28 dia mengutip dari Mazmur. Dan kemudian dari ayat 35 dia kembali mengutip dari Mazmur. Ada 2 orang yang dia kutip perkataannya, Yoel dan Daud. Dan kemudian dia jelaskan bahwa Yesus Kristuslah orang yang dinubuatkan oleh Yoel. Yesus Kristuslah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dinubuatkan oleh Daud. Yesus Kristuslah Mesias, Yesus Kristuslah yang kita tunggu selama ini, yang akan membawa penebusan bukan hanya bagi Israel tetapi juga bagi seluruh dunia. Bukan hanya membebaskan kita dari penjajahan Romawi tetapi dari penjajahan dosa. Pekerjaan itu sudah selesai ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia sudah selesai dan karyanya akan kita nikmati bagi setiap kita yang percaya. Petrus berkata, Petrus mendeklarasikan kepada orang banyak saat itu di ayat yang ke-36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia Tuhan, dia Mesias yang datang untuk kita semua. Sebuah berita yang powerful, sebuah berita yang berotoritas. Tentu saja otoritasnya bukan datang dari Petrus tetapi dari Roh Kudus. Itulah yang kemudian membuat orang-orang ini terharu. Orang-orang yang kemudian mendengar bahwa
Yesus Kristuslah Tuhan dan Ia mengerjakan penebusan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Mereka terharu, mereka mendengar berita yang sebenarnya sudah mereka dengar sebelumnya. Mereka tahu siapa Yesus Kristus, bagaimana mungkin mereka tidak tahu Yesus Kristus. Waktu itu masa-masa ketika mereka sedang berkumpul itu masih terkenal. Orang-orang pasti masih ingat bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melewati Yerusalem, diolok, dihina. Mereka pasti tahu dan kenal Rabi, Nabi yang kemudian berkeliling Galilea, berkeliling Yerusalem, melakukan berbagai mukjizat. Tuhan Yesus pasti mereka kenal. Tetapi selama ini mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang sedang Ia kerjakan. Mereka pikir Dia hanya seorang tabib yang ajaib. Mereka pikir Yesus itu hanya guru yang penuh hikmat, yang hidupnya lebih bersih sedikit dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi kemudian lewat khotbah Petrus dinyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar guru yang ajaib, bukan hanya sekedar nabi, rabi yang penuh hikmat. Dia Tuhan, Dia Mesias. Bapak Ibu, bagaimana orang-orang ini bisa terharu mendengar sesuatu yang sebenarnya sudah pernah mereka dengar, sudah pernah mereka saksikan sendiri. Mereka bisa terharu karena Roh Kuduslah yang kemudian menolong mereka untuk mengerti, untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sudah pernah mereka lihat, untuk mengerti apa yang sebenarnya mereka sudah ketahui. Jika kita kemudian merenungkan Bapak Ibu, sebenarnya peristiwa yang kita baca tadi itu sebenarnya juga adalah sebuah penggenapan, juga sebuah penggenapan dari nubuat, dari janji yang sudah Yesus Kristus sendiri sampaikan. Mari kita bersama-sama buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Petrus, jika Bapak Ibu terus membaca dan mengikuti cerita hidupnya Petrus, Bapak Ibu pasti akan tahu bahwa Petrus itu banyak ngomong tapi hatinya ciut, gampang sekali ciut. Dia berapi-api, tetapi gampang sekali api itu padam. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia yang menyangkal Tuhan Yesus, dia yang menyatakan Tuhan Yesus itu Mesias, tetapi dia juga yang lari, dia juga yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika karya Roh Kudus turun atas Petrus, ketika Allah Roh Kudus menolong dan berkarya di dalam hidup Petrus, Petrus jadi berani. Bukan hanya berani, dia jadi mengerti. Bayangkan dia bisa kutip 3 bagian firman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Dia bisa menghubungkan nubuatan para nabi itu dengan pribadi Yesus Kristus yang selama ini dia ikuti tetapi dia nggak ngerti perkataannya. Waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan mati di atas kayu salib, Petruslah yang kemudian tarik Tuhan Yesus dan kemudian tegur Yesus, Tuhan, kamu jangan ngomong yang aneh-aneh, kamu nggak akan mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas Petrus, Roh Kudus menolong Petrus untuk mengerti, oh iya benar, waktu itu Tuhan Yesus udah bilang dia akan mati. Wah, ternyata itu memang benar apa yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Petrus sendiri ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti, memahami apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang para nabi telah nubuatkan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus pula lah Petrus kemudian dengan berkuasa berkhotbah dan khotbahnya bisa menyentuh hati orang-orang.
Kemudian kalau kita kemudian juga baca di Yohanes 16 ayat 13 atau 14, Tuhan Yesus sudah pernah berkata juga bahwa apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Ketika Petrus berkhotbah dengan karya Roh Kudus, dia tidak sedang memimpin orang-orang itu untuk percaya pada perkataannya, tetapi ia sedang memimpin orang-orang itu untuk melihat sesosok pribadi yang dimuliakan oleh Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Yang membuat orang-orang ini terharu bukanlah perkataan Petrus yang penuh hikmat, bukanlah wibawa Petrus yang luar biasa, tetapi ketika mereka dituntun untuk memandang Kristus lewat apa yang disampaikan oleh Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gereja dimulai oleh orang-orang yang terharu karena Roh Kudus menolong mereka mengerti akan firman Tuhan. Roh Kudus membukakan apa yang tadinya tidak mereka mengerti. Roh Kudus menolong mereka untuk melihat kebenaran pada sesuatu yang awalnya mereka sangkali. Dan orang-orang ini terharu karena pada akhirnya mereka dengan mata yang terbuka bisa memandang kepada kemuliaan Yesus Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu, gereja bisa bertahan sampai ribuan tahun selanjutnya itu bukan hanya sekedar karena mereka terharu saja. Mereka memang terharu setelah mendengar, memahami, melihat sendiri tentang Yesus Kristus. Tetapi gereja bisa berdiri dan bertahan sampai sekarang, bisa tersebar dari Yerusalem sampai Indonesia, sampai berbagai pelosok di dunia. Itu bukan hanya karena mereka terharu, tetapi karena setelah mereka terharu, kemudian mereka bertanya kepada para rasul. Kita buka dari Kisah Para Rasul. Yang tadi kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah jawaban Petrus? Di ayat selanjutnya hingga ayat yang ke-40, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Apa yang menjadi jawaban Petrus ketika orang-orang yang sudah terharu ini bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kami udah sangat terharu ini. Kami melihat apa yang tidak kami lihat sebelumnya. Kami mengerti apa yang tidak kami mengerti sebelumnya. So what? Lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Petrus berkata, bertobatlah. Bertobatlah, berikan dirimu dibaptis, jauhi dirimu dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu, dalam Yohanes 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-11, itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada para murid bahwa Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran, dia akan berkata bahwa kamu itu sebenarnya berdosa loh. Roh Kudus akan menyatakan, memvonis kita sebagai orang yang berdosa. Di hadapan Allah Roh Kudus kita tidak bisa pura-pura baik. Kita tidak bisa
bilang, saya cukup baik. Allah Roh Kudus akan berkata, kamu orang berdosa. Kamu orang berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Itulah yang kemudian terjadi pada orang-orang ini. Dalam pimpinan Allah Roh Kudus, Petrus bisa berkata kepada orang-orang yang bertanya itu, bertobatlah. Kamu orang berdosa yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang berdosa juga. Kamu hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat. Bertobatlah. Sebuah vonis tetapi juga sebuah ajakan untuk berbalik. Orang-orang seringkali begini ya Bapak Ibu, ketika orang dikasih tahu atau dibilang bahwa kamu itu berdosa loh. Kita dalam natur keberdosaan kita itu cenderung untuk berkata bahwa enggak, saya kan kemarin kayak gitu karena ini, saya itu kemarin itu karena terpaksa. Ya gimana saya, ini emang begitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi lebih gampang, lebih mudah untuk defense, lebih mudah untuk mempertahankan diri, membenarkan diri. Tetapi kemudian di dalam anugerah Allah, orang-orang ini yang sudah terharu ketika mendengar firman Tuhan, kemudian juga memberi diri mereka rela untuk dikatakan, divonis kamu berdosa. Dan kemudian memberi diri mereka untuk menerima ajakan, bertobatlah. Mereka siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang mereka lihat. Mereka menindaklanjuti emosi, perasaan terharu yang sudah mereka terima, yang mereka rasakan ketika mendengar firman Tuhan. Mereka tidak hanya berhenti sama saya suka sama pribadi yang penuh kasih itu. Saya terharu, saya tersentuh, saya mau dikasihi oleh dia. Tetapi mereka juga kemudian melangkah di dalam perasaan terharu itu, mereka melangkah lebih jauh, siap untuk menindaklanjutinya dengan bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa orang-orang yang di dalam gereja seharusnya itu bukan hanya adalah orang-orang yang terharu saja karena dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang terharu karena sudah menikmati pujian yang indah. Bukan hanya orang-orang yang terharu karena sudah terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Gereja seharusnya diisi, dipenuhi oleh orang-orang yang setelah mereka terharu oleh kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mereka kemudian menindaklanjutinya dengan bertobat. Menyadari, oh ya, saya sudah terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi kan saya berdosa, saya nggak bisa sebenarnya terima anugerah Tuhan. Maka saya harus apa? Bertobat, tinggalkan dosamu, tinggalkan masa lalumu yang jahat itu, tinggalkan kebiasaan-kebiasaanmu untuk menjauh dari Tuhan. Siap untuk diproses di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita yang duduk di rumah, duduk di gereja saat ini rela untuk menatap layar dalam ibadah online kita karena kita semua paling tidak pernah 1-2 kali terharu ketika mendengar tentang Yesus Kristus. Entah ketika waktu kita sekolah minggu, kita pernah dengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa, atau bagaimana kita ketika sudah remaja, sudah pemuda, mungkin kita pernah ikut KKR, kita pernah ikut ibadah yang begitu menyentuh hati kita. Mungkin ketika kita sudah dewasa, ketika kita bergumul, berjuang di dunia ini, kemudian kita merasakan berkat pimpinan Tuhan, sehingga kita menyadari, aduh Tuhan, saya terharu sekali, karena sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya setiap kita 1-2 kali, bahkan lebih, sudah berulang kali terharu, karena pimpinan Tuhan, karena firman Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tetapi
apakah kita berhenti sampai di perasaan terharu saja? Jika kita lihat bacaan firman hari ini, orang-orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan luar biasa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyebarkan berita tentang kerajaan sorga ke seluruh dunia, itu adalah orang-orang yang terharu kemudian siap untuk bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan siap mendengar kata bertobatlah. Dan siap bertobat di dalam anugerah Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, di 2021 tahun setelah gereja berdiri, ada begitu banyak penelitian yang kemudian menyebutkan, yang kemudian memvonis gereja bahwa gereja sudah mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya ada di dalam gereja, entah itu muda, entah itu tua. Orang-orang mulai merasa tidak lagi tertarik ke gereja. Orang-orang sudah merasa tidak lagi tertarik untuk terlibat di dalam pelayanan. Orang-orang sudah merasa bahwa firman Tuhan ya menolong, tapi tidak terlalu penting-penting amat dalam hidupnya. Ada orang-orang yang kemudian merasa bahwa gereja, pelayanan, firman Tuhan itu adalah salah satu opsi dibandingkan dengan banyak opsi yang mungkin lebih menarik daripada yang lain. Firman Tuhan hari ini menyadarkan bagi kita bahwa kalau kita masih bisa merasa terharu dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Kalau kita bisa berani bilang, tanya sama Tuhan, Tuhan aku berdosa, apa yang harus aku lakukan, itu pun adalah anugerah Roh Kudus. Kita semua adalah orang-orang yang perlu terus-menerus ditolong, ditopang oleh anugerah karya Roh Kudus. Gereja hanya bisa terus berlanjut jika ada orang-orang yang hatinya terharu oleh firman Tuhan dan siap untuk digerakkan di dalam anugerah Roh Kudus. Terus menerus bertobat dari kecenderungan hidupnya yang berdosa. Terus menerus dipimpin di dalam nasihat-nasihat, di dalam pimpinan-pimpinan firman Tuhan. Apa yang kita cari di dalam gereja? Di dalam gereja seharusnya ada orang-orang yang terharu, tetapi apakah kita masih menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang kita cari, sesuatu yang berharga, yang kita simpan, kita terus telusuri, kita pelajari. Di dalam gereja seharusnya ada orang-orang yang telah menerima vonis hukuman dosa, tetapi dengan berani juga menerima anugerah pertobatan. Apakah kita siap bertobat setelah kita terharu mendengar firman Tuhan? Bapak Ibu, saya pernah menonton sebuah series drama di Netflix. Judulnya Hospital Playlist. Jadi series drama ini itu bercerita tentang sekelompok dokter yang mereka itu dokter yang sudah gurunya dokter gitu. Jadi mereka sudah profesor. Lalu mereka bekerja melayani sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Jadi drama itu tuh pengen menceritakan tentang keseharian mereka sebagai dokter sebenarnya. Jadi bagaimana mereka berjuang untuk mengobati orang yang sakit dan sebagainya. Dalam series itu ada satu cerita bagaimana ada satu orang pasien dalam kondisi yang gawat, kritis, itu dibawa ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Lalu kemudian dihandle oleh salah seorang dokter. Kemudian diperiksa, kemudian dites, lalu akhirnya dokter ini mendiagnosa penyakitnya dan kemudian bilang, kamu harus terima treatment ini, kamu harus minum obat ini, kamu akan dioperasi, kamu akan diterapi dan sebagainya. Tetapi kemudian si pasien ini kemudian berkata sama dokternya, enggak, saya enggak mau terima obat-obatan itu. Oke, baik. Kalau begitu, kalau gitu kamu diterapi. Enggak, saya enggak mau diterapi.
Oke, kenapa nggak mau diterapi? Saya nggak mau diterapi, pokoknya saya nggak mau. Sekali ditinggal sama dokternya, terus dokternya datang lagi, Bapak kamu harus diterapi loh. Enggak, saya nggak mau diterapi. Tapi dia kemudian tetap tinggal di rumah sakit itu. Ditinggal lagi, datang lagi dalam kunjungan sebelumnya dokternya dan berkata, Bapak kalau Bapak tidak diterapi sekarang, Bapak akan mati. Terus bapaknya bilang, enggak mau. Meskipun saya mati, mendingan saya mati daripada saya diterapi. Tapi dia masih tinggal di rumah sakit itu. Pada akhirnya, singkat cerita, dokter itu frustrasi gitu ya. Maksudnya gimana sih caranya ini si pasien supaya dia mau diobatin. Dia datang ke rumah sakit dalam keadaan yang sakit tapi gak mau diobatin. Akhirnya dokternya itu berpikir keras dan akhirnya dengan berbagai usaha setengah dipaksa baru pasiennya mau diobati. Bapak Ibu, ada banyak orang yang kemudian kayak si pasien ini, lucu ya, dia kan sakit, terus dia datang ke rumah sakit pengen sembuh dong ya, dia pengen sembuh dari penyakitnya tapi tidak mau terima treatmentnya, tidak mau diobati, tidak mau terima perkataan dokternya, padahal dokternya lah yang tahu penyakitnya apa dan tahu bagaimana mengobatinya. Mereka nggak terima, pasien itu tidak terima dan tidak mau. Banyak dari kita orang-orang percaya yang kemudian hidupnya itu pengen sembuh, pengen pulih dari dosa, pengen hidupnya lebih baik, pengen hidupnya hidup di dalam hidup yang berkemenangan, pengen hidup dalam damai sejahtera dari Allah. Tetapi mereka hanya berhenti sampai terharu mendengar firman, terharu mengikuti puji-pujian dalam ibadah, hanya sampai iya benar, itu benar. Tapi kemudian mereka tidak siap untuk bertanya, lalu saya harus apa? Lalu ketika dikasih tahu kamu harus begini, kamu harus bertobat, mereka nggak siap. Pada akhirnya kita jadi kayak pasien yang ada di hospital playlist itu. Dia akan tetap ada di rumah sakit tetapi dalam keadaan sakit. Tidak akan sembuh. Tuhan Allah kita adalah Allah yang berinisiatif untuk kembali mengasihi ciptaannya yang sebenarnya tidak mau mengasihi dia lagi. Yang lebih suka hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Oleh karena itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu dia bangkit dan naik ke atas sorga. Oleh karena itu dia kirim Roh Kudus supaya kita bisa mengerti pekerjaannya. Supaya kita punya hati yang diperbaharui untuk bisa lihat Allah kita. Untuk bisa kembali mengasihi Allah kita. Untuk kembali hidup kita yang berdosa ini kembali diperbaharui di dalam anugerahnya. Dia sudah tahu apa penyakit kita, tetapi dia tetap mau datang. Mengasihi kita, mengobati kita, memulihkan kita. Dia kasih tahu caranya dan itu semua gratis. Itu anugerah dari Allah. Tetapi sayang sekali ada begitu banyak orang yang kemudian hanya mendengarnya dan terharu saja. Tidak siap untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kita berhenti sampai terima tetapi tidak mau melakukan apa yang perlu kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan terus melanjutkan perjuangan orang-orang yang sudah memberitakan Injil bagi kita. Kita akan menjadi gereja yang terus mewartakan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia itu. Tetapi kita hanya bisa melakukan dan menyelesaikan tugas ini jika kita jadi orang-orang yang terus-menerus terharu karena firman Tuhan dan juga kemudian bertobat setelah mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau.
Allah yang kembali mengasihi kami, Allah yang sudah mengerjakan pekerjaan penebusan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh merasa dikasihi oleh Engkau. Tetapi Tuhan, kami juga harus mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kami seringkali gagal untuk kemudian meneruskan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami berhenti hanya di terasa terharu saja. Kami nggak siap untuk meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan hidup kami yang lama untuk berjalan maju ke depan bersama-sama dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Kami perlu terus-menerus ditopang, kami perlu terus-menerus diingatkan bahwa kami butuh Engkau. Kami terus-menerus perlu berjalan di dalam anugerah pimpinan Tuhan. Tuhan pegang kami, Tuhan tolong pimpin kami. Jika kami menjadi bebal, tidak siap untuk mendengar firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, menolong kami untuk kembali berbalik ke jalan-Mu. Tuhan, tolong setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, yang akan terus-menerus mempengaruhi kami untuk menjauh dari firman-Mu, untuk terus menjauh dari kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami sehingga kami terus-menerus juga siap untuk kembali kepadamu. Tolong berikan kekuatan, berikan hikmat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.